saya Dodi Setianggara. Saya adalah mahasiswa Universitas Ibnu Sina, Fakultas Teknik Industri kelas 1 OLB. Kali ini saya akan membawakan presentasi mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah semester Gasal tahun ajaran 2003-2024 dengan dosen pembimbing Insinyur Ismail ST MSc PhD dengan email ismailyusuf.com. Saya berasal dari kelompok 3, yang mana anggota kelompok yang pertama Dodi Setianggara, yang kedua Fauzi Hidayat, yang ketiga Muhammad Juan. Presentasi yang akan kami bawakan berjudul Cyber Security. Cyber Security adalah upaya untuk melindungi segala informasi pada perangkat lunak atau dunia maya dari adanya serangan cyber attack. Cyber attack adalah segala jenis usaha untuk yang dilakukan untuk mengganggu informasi pada perangkat lunak atau dunia maya, baik itu kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan informasi. Cyber attack dapat berupa malware ataupun phishing. Cyber security mempunyai beberapa fungsi dan manfaat. Fungsi yang pertama yaitu cyber security melindungi informasi individu ataupun perusahaan yang bersifat fisik ataupun alurojik, di mana perusahaan atau individu yang terkena dampaknya akan mengalami kerugian baik berupa aset, bisnis, ataupun denda ataupun remediasi. Fungsi yang kedua, cyber security berfungsi sebagai detektif komputer. Detektif komputer di sini maksudnya adalah cyber security berfungsi mengawasi sistem dalam komputer ataupun penyimpanan data dan sampai ke database. Di antara manfaat dari cyber security adalah cyber security memberikan perlindungan sehingga karyawan yang bekerja pada perusahaan dapat merasa nyaman dan terhindar dari adanya kejahatan digital, yang mana pada era sekarang ini dunia digital sudah sangat berkembang. Yang kedua, cyber security mempunyai manfaat, diantaranya memberikan perlindungan informasi kepada karyawan sehingga mereka tidak takut informasi pribadi mereka akan diretas atau adanya serangan yang akan menyebabkan informasi pribadi mereka tersebar atau dapat diambil oleh para pelaku cyber attack. Cyber security mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama dinamis dan berkembang, yang kedua reaktif dan produktif, yang ketiga teknologi canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Hidayat dari Universitas Ibnu Sina Batam. Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Tata Tulis Komunikasi Ilmiah
semester Gasal tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Insinyur Ismail ST MSc PhD dengan email ismailyusuf.com. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah yang berjudul Cyber Security. Saya akan memulai materi dari implementasi di bidang industri. Yang pertama, sektor industri kesehatan. Sektor industri kesehatan mengalami transformasi yang signifikan berkat perkembangan teknologi di era digitalitas. Namun, pertumbuhan ini ternyata berpotensi memunculkan banyak ancaman baru dalam bentuk serangan cyber yang dapat menyerang industri kesehatan. Ancaman cyber yang menyerang seperti mencuri data pasien yang dapat mengancam privasi medis. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi serangan cyber adalah manajemen akun, restrict file, dan directory permission, serta melakukan pergantian password kepada pegawai di masing-masing bagian untuk mencegah serangan ancaman cyber. Selanjutnya, serangan cyber di sektor industri energi. Serangan cyber diawali dengan serangan ke sistem IT atau teknologi informasi. Namun karena sistem IT ini terhubung dengan sistem OT atau teknologi operasi, maka sistem OT yang mencakup kegiatan operasional perusahaan juga bisa terdampak. Dalam sektor industri energi, penerapan cyber security dapat dilakukan dalam berbagai cara, yang salah satunya itu memisahkan sistem operasi dan informasi. Lalu yang kedua, mengedukasi karyawan mengenai pentingnya keamanan cyber. Yang ketiga, menggunakan kecerdasan buatan AI. Lalu yang keempat, menggunakan smart utility. Selanjutnya yaitu ancaman cyber security dalam sektor industri keuangan. Dalam industri keuangan, penerapan cyber security dilakukan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, public key infrastruktur atau yang disingkat PKI. Yang kedua, public key algoritma. Yang ketiga, digital signature. Selanjutnya yang keempat, secure electronic transaction atau SET. Selanjutnya, ancaman cyber security dalam sektor industri pendidikan. Implementasi cyber di bidang pendidikan sangat penting untuk melindungi data sensitif, informasi siswa, dan infrastruktur teknologi pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah, untuk meningkatkan keamanan cyber di lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu sensitisasi dan pelatihan. Selanjutnya kebijakan keamanan. Selanjutnya keamanan jaringan. Selanjutnya enkripsi data dan manajemen akses. Selanjutnya ancaman cyber security dalam sektor industri otomotif. Implementasi keamanan cyber di bidang industri otomotif sangat penting, mengingat mobil modern semakin terhubung ke internet dan dilengkapi dengan teknologi canggih.
Keamanan cyber di industri otomotif melibatkan pelindungan terhadap kendaraan, sistem infotainment, dan data yang dikumpulkan oleh kendaraan tersebut. Yaitu berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan cyber di bidang otomotif. Yang pertama yaitu pengamanan sistem kendaraan. Yang kedua, keamanan jaringan. Selanjutnya, pembaruan perangkat lunak. Selanjutnya, identifikasi dan autentikasi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan keamanan pada sistem kendaraan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johan Pratama. Saya dari Universitas Ibnu Sina. Saya ingin mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Tata Tulis Komunikasi Ilmiah semester Gasal tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Insinyur Ismail ST MSc PhD dengan email ismailyusuf.com. Saya melanjutkan dari Dayat 6 sektor industri manufaktur. Implementasi keamanan cyber di bidang manufaktur sangatlah penting untuk melindungi akses kritis, data bisnis, dan jaringan produksi. Kegagalan keamanan cyber di industri manufaktur dapat memiliki dampak yang sangat penting terhadap produksi, keuangan, dan reputasi perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan cyber di bidang manufaktur. Pertama, penilaian risiko. Kedua, sekrenasi jaringan. Yang ketiga, firewall dan pemantulan jaringan. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras. Kelima, manajemen akses. Berikut contoh-contohnya: pendidikan dan kesadaran keamanan. Yang kedua, keamanan dan perangkat dan jaringan. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak. Dan keempat, proteksi dan keamanan. Dan terakhir, manajemen akses. Jawaban: sektor industri tekstil. Implementasi keamanan cyber di industri tekstil sama pentingnya seperti di industri lain. Sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam produksi tekstil. Manajemen rantai pasok dan transaksi bisnis dapat menjadi sasaran potensi bagi serangan cyber. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan keamanan cyber di bidang tekstil. Contohnya, analisa risiko. Kesadaran karyawan. Yang ketiga, perlindungan data. Dan yang terakhir, perangkat lunak keamanan. 9. Sektor industri logistik. Implementasi keamanan cyber di bidang logistik sangat penting, mengingat peran yang sangat vital dan sistem informasi dan teknologi dalam operasi sistem logistik yang modern. Berikut adalah langkah-langkah yang diimplementasikan keamanan cyber di bidang logistik. 1. Edukasi dan pelatihan. Yang kedua, pemetaan resiko. Yang ketiga,
perlindungan data. Yang keempat, perangkat lunak keamanan. Dan yang terakhir, jaringan aman. Yang terakhir dari semua sektor ialah sektor industri, pangan, makan, dan minuman. Keamanan cyber di industri makanan dan minuman sangat penting untuk melindungi data pelanggan, informasi bisnis, dan integritas operasional. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan keamanan cyber di bidang pangan. 1. Analisa risiko. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, pelindungan data pelanggan. Yang keempat, keamanan jaringan dan sistem. Dan yang terakhir, pengolahan akses. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dodi Setia Anggara, Fauzi Hidayat, dan terakhir saya Muhammad John Pratama. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.